Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Anambas. Untuk menyambut ulang tahun gereja yang ke-72 tahun, yang pertama, mari meriahkan dengan membuat video ucapan selamat ulang tahun dan dapat disertai dengan video harapan Anda untuk gereja ke depannya. Jemaat merekam video sendiri, di rumah masing-masing. Video harus dalam posisi mendatar atau tidur, durasi maksimal 2 menit. Paling lambat sampai tanggal 5 Agustus tahun 2021, bisa langsung dikirim ke Saudara Stefanus atau Ibu Ruti. Yang kedua, jemaat bisa membuat rekaman pujian virtual lagu Symphony Praise, Ku Bersyukur. Jemaat merekam video sendiri, di rumah masing-masing. Video harus dalam posisi mendatar atau tidur, diusahakan di latar belakang atau tembok warna putih, jika ada, mengenakan baju yang rapi. Cara merekamnya adalah, 1. Siapkan satu HP yang sudah ada lagunya. 2. Siapkan satu HP untuk merekam video dan suara. 3. Rekam pujian Anda dari awal sampai akhir. Video pujian virtual bisa dikumpulkan paling lambat sampai tanggal 5 Agustus tahun 2021, bisa langsung dikirim ke Saudara Stefanus atau Ibu Ruti. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita serahkan pada pimpinan Tuhan. Bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pagi hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Di awal Agustus ini kami bisa datang kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, yang sekalipun dengan cara online. Dan saat ini kami mohon berkatilah kami dalam semua rangkaian ibadah pagi hari ini. Berkati melalui pujian, berkati melalui kebenaran firman-Mu, dan juga melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, lingkupi ruangan hati kami dan juga ruangan di mana kami berada masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan izinkan terjadi di bumi yang sedang sakit seperti saat ini. Yesaya 51 ayat 6 mengatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Haleluya. Mari kita datang di hadirat Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Hanya dekat padamu saja kami bersyukur, dan kami memiliki hati yang tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kau telah terlindung
biarlah saja kami tenang Tuhan. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu, Kaulah perlindungan, Engkau keselamatanku Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersamamu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan segenap hati hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, ada kekuatanmu, Kaulah perlindungan, Engkaulah keselamatanku. Keselamatanku. Ingin selalu bersamamu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu dalam hidupku. Sungguh indah menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
adalah keindahan yang seindah-indahnya pada saat di keabadian. Kau mendapati kami bersamamu di meja perjamuan anak domba Tuhan, bersama keluarga kami, bersama saudara kami, bersama jemaatmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur mengenalmu sebagai Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di bumi ini agar kami mencari-Mu Tuhan, menemukan Engkau, agar kami lebih dekat lagi kepadamu, agar kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan, terlebih agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihi umat-Mu. Allah yang mengajari kami, Bapa yang mengajari melewati badai laut ini, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala bencana.
Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah hati yang mampu mengerti, memahami firman-Mu, sehingga kami benar-benar mempraktekkan atau melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari ini di awal Agustus yang masih tetap kita mengikuti PPKM, kita siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sikap hati dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 16. Saya akan bacakan dengan cepat. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya
apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Puji Tuhan, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sikap hati di hadapan Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Di dalam surat Petrus yang diingatkan kita bahwa ini menjadi suatu bukti, mulai dari sejak dahulu sampai sekarang ini kita selalu diingatkan bahwa supaya siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Namun kita harus benar-benar siap. Dan hal-hal apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu Saudara? Seperti yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah disebutkan di dalam ayat yang ke-9 tadi. Yang pertama adalah berbalik dan bertobat. Kalau saya bacakan tadi dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Semua diinginkan Tuhan selamat, semua diinginkan Tuhan masuk surga. Yang dimana surga itu sudah disediakan untuk semua orang yang bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbalik artinya kita kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Karena apa? Perlu berbalik. Karena manusia ini sudah lebih condong kepada hal-hal dunia atau hal-hal dosa atau hal-hal keinginan daging ketimbang mengingini atau mengikuti kehendak Tuhan. Ini sudah nyata dalam dunia sekarang ini, bahkan mulai dari sejak dahulu manusia berdosa, ya. Manusia pertama berdosa, manusia itu sudah lebih condong untuk hidup di dalam kejahatan. Nah, karena itulah kita diingatkan untuk berbalik, atau disebutkan tadi kita ini benar-benar balik kepada Allah. Itu sebabnya sampai dibuat dalam pujian, bertobatlah dan balik pada Allah. Pujian ini tentunya sudah sangat lama dan kuno, tetapi ini diingatan atau sebagai ungkapan bahwa manusia harus benar-benar berbalik kepada Tuhan. Sedangkan diingatkan bertobat, berbalik dan bertobat. Bertobat artinya tidak melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Tidak melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Memang semua dosa pasti mendukakan Tuhan, ya. Enggak ada dosa yang tidak mendukakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, pertobatan adalah berjanji kepada diri sendiri untuk mengenal Kristus seutuhnya. Artinya Kristus itu harus benar-benar utuh kita kenal dan kita melakukan firman-Nya. Karena tidak pernah orang bisa berbahagia sebelum bertobat. Pasti tidak akan pernah terjadi, ya. Di dalam
Matius 18 ayat 3 dikatakan situ. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa melihat anak kecil kenapa dibuat menjadi suatu gambaran anak kecil. Anak kecil itu tulus dan tidak bisa melakukan hal-hal yang jahat kalau bukan karena melihat atau mencontoh orang lain, atau bisa saja diajarkan oleh orang yang di dekatnya. Nah, karena itulah kita diajarkan supaya seperti anak kecil yang tentunya dia benar-benar murni di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia atau keluarga atau dunia ini. Nah, kita diingatkan supaya sikap hati kita benar-benar bertobat dan tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Bertobat berarti tidak melakukan dosa lagi. Apa latar belakang kita, dari mana kita datang, hidup kita yang sebelumnya mungkin dari hal-hal yang jahat atau mungkin hal-hal dosa. Nah, maka kita diingatkan untuk tidak melakukan dosa lagi. Atau dengan kata lain, jangan berbuat dosa lagi. Dalam segala kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang pertama, mari kita buktikan bahwa kita benar-benar berbalik dan bertobat dari segala hal-hal dosa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup suci dan saleh. Di dalam ayat bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan itu. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita diingatkan dengan apa-apa yang akan terjadi, ya. Kita baca tadi dalam firman Tuhan, bumi akan hancur dan segala ciptaannya yang lain akan hancur. Kalau Tuhan kita sudah datang. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka yang diinginkan Tuhan, bahkan yang ditampung oleh Tuhan, bahkan yang diselamatkan oleh Tuhan adalah hanya mereka yang hidup suci dan saleh. Hidup suci artinya hidupnya tidak tercemar oleh kehidupan yang duniawi dan membuang segala sesuatu yang kotor dari dalam kehidupannya. Entah itu dalam pikiran kotor, entah itu dalam perkataan kotor, serta perbuatan-perbuatan yang kotor. Semua harus disucikan. Tidak ada yang bisa masuk surga hal-hal yang kotor itu. Baik itu tadi di dalam pikiran atau dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Semua hal-hal yang kotor gak boleh masuk surga itu. Dan Tuhan menganggap bahwa orang-orang yang masih hidup dalam hal-hal yang kotor itu berarti tidak menghargai firman Tuhan. Tidak menghargai Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perlu penyucian, karena penyucian adalah permulaan dari kemuliaan. Kemuliaan adalah penyucian yang sempurna. Sehingga kita sering mengatakan tidak ada mahkota tanpa salib. Memang perlu penyalipan semua hal-hal yang tidak baik itu dalam kehidupan kita ini. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menyucikan. Karya Kristuslah dengan Dia mau tersalib di Golgota. Disitulah kita bisa disucikan. Tanpa itu kita tidak bisa. Anugerah Tuhan saja yang bisa menyucikan kita. Karena hanya dengan perbuatan-perbuatan kita atau kebaikan kita juga nggak bisa menyucikan kita dari semua dosa kita. Tetapi dengan cara karya Yesus Kristus di Golgota, Dia sangat baik mau mengasihi kita.
mau menolong kita dari semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sucikan hidup kita, dan harus saleh, artinya tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, karena kita memang diamati oleh Tuhan dari hari ke hari. Dia terus menilai kita, dan tidak ada yang terselubung bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semua dalam keadaan terbuka, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Abraham Cooper mengatakan begini: penyucian adalah sebuah karya yang penuh anugerah dari Tuhan, yang mana di dalam cara yang ajaib akan perlahan-lahan menyingkirkan kekuatan dosa dari kecenderungan dan sifat orang-orang yang dilahirkan kembali. Memang kita tidak bisa langsung instan bersih gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dengan perlahan-lahan. Hanya yang perlu kita sadari, mau enggak kita dibersihkan atau dimurnikan dari kehidupan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Proses penyucian itu sudah dilakukan oleh Tuhan, hanya kita mau enggak dibersihkan atau disucikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini adalah waktu persiapan kita untuk keadaan di masa depan. Kehidupan sekarang inilah, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ketika kita sudah mati, sudah tidak ada waktu Bapak Ibu Saudara untuk memperbaiki atau membersihkan diri. Jadi mumpung masih ada kesempatan ini, seperti yang kita dengar dalam masa pandemi sekarang ini contohnya. Ada banyak orang yang meninggal akibat COVID, tapi kita pun harus mengakui bahwa memang sudah dalam rencana Tuhan juga, atau kehendak Tuhan, mereka pada dipanggil oleh Tuhan. Dari segi fisik kita nggak bisa bertemu, apalagi mendoakan dekat gitu, nggak ada yang berani, memang nggak boleh. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti dekat dengan mereka, dan ketika saat-saat atau detik-detik mereka sudah mau meninggal, biasanya selalu dibimbing oleh teman atau hamba Tuhan, didoakan sekalipun mungkin hanya melalui HP, didoakan. Oleh karena itu sangatlah penting kita mempersiapkan diri. Waktu persiapan kita sekarang ini adalah sangat singkat atau sempit waktunya. Mari kita buktikan bahwa kita sudah benar-benar hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu lagi. Kesempatan amat sangat singkat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah berusaha hidup tak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan tadi, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Mari kita berdamai dengan Tuhan kita. Karena orang yang berdosa itu dianggap itu menjadi orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Orang yang masih melakukan hal-hal yang jahat itu dianggap adalah orang-orang yang masih tidak hormat sama Tuhan atau tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Dikatakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Supaya kita tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, maka mari kita berdamai. Segala dosa harus disingkirkan, segala perbuatan yang jahat harus disingkirkan, dan segala hal-hal yang duniawi, apalagi keinginan-keinginan iblis,
Itu harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memiliki hidup itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu pemberian Tuhan. Dunia tidak bisa. Dokter sehebat apapun tidak akan pernah bisa memberikan hidup. Mereka hanya diberi kepintaran untuk mengobati, dan mengobatinya pun amat terbatas. Tetapi bagaimana kehebatan Tuhan kita, juru selamat kita itu, pencipta kita itu, Dia mengajak kepada kita supaya kita benar-benar hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, berdamai dengan Dia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 diungkapkan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita perlu dimurnikan, dibersihkan. Yang diungkapkan tadi seperti emas, ya, emas yang disebutkan emas itu fana, tapi itu pun untuk bisa kelihatan bagus, menarik, berkilau, dan sehingga layak untuk dipakai, maka itu melalui proses yang murni. Dimurnikan itu harus dibakar dengan panas api yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa untuk bisa kita lepas dari segala hal-hal yang mengotori kehidupan kita ini, maka perlu dimurnikan dengan menyalibkannya, mematikannya. Dan kita tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya kita ini benar-benar siap menyambut kedatangannya. Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus hanya membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan ke surga yang kekal. Puji Tuhan, Yakobus berkata di dalam firman Tuhan berkata, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, ya, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi kita lihat di situ, supaya kamu jangan bernoda. Noda itu sangat membuat hal yang buruk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya kita jangan bernoda lagi terhadap sesama, apalagi terhadap Tuhan kita, jangan ada lagi noda yang membuat Tuhan tidak senang melihat kita, merusak pemandangan. Salomo juga berkata di dalam firman Tuhan, Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini kita jaga dengan firman Tuhan. Hati kita ini kita jaga dengan segala kewaspadaan, karena kalau di hati kita ini benar-benar bersih, murni, maka disitulah yang kita sebutkan gereja. Gereja itu yang berarti di mana kita hidup dengan Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Ini berarti mengingatkan kita supaya sikap hati kita dalam menantikan kedatangan Tuhan gak ada lagi yang mencemari hidup kita. Nah, puji Tuhan, kiranya hal ini boleh terus mengingatkan kita supaya kita benar-benar tidak lagi dikuasai atau dikotori oleh dunia ini. Mari kita berbalik dan bertobat, dan mari kita hidup suci dan saleh, dan mari kita berusaha hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan
senang, bahkan akan menyediakan tempat dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Kalau Dia nanti datang, Dia akan membawa kita ke sana, ke surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami supaya memiliki sikap hati dalam menantikan kedatangan-Mu, yang dimana kami tidak tahu Tuhan akan datang, tetapi Tuhan sudah menentukan waktunya, karena kami sangat penuh dengan berbagai noda atau dosa, atau ketidaksucian bisa terjadi dalam hidup kami. Maka saat ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami. Sentuh hati kami pribadi lepas pribadi. Bawa kami ke dalam segala pemurnian-Mu, sehingga Engkau dapati kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kendalikan hidup kami dalam masa-masa hidup yang sukar ini. Kami tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar ini, kami tetap hanya dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, temani kami untuk bisa mengikuti-Mu dari waktu ke waktu, bahkan nanti sampai Tuhan datang, Engkau senang dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, pada pagi hari ini ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri sehingga benar-benar kita diberkati. Mengapa kita perlu mempersiapkan diri? Karena firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, sucikan kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu, untuk membawa kami lebih berkenan di hadapan. Kiranya Tuhan ampuni kami dari semua dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan, dan Bapak Ibu yang sekalipun di rumah, angkat roti dan serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus Kristus yang rela mati di Golgota, bukan karena kejahatannya, tapi karena kejahatan kita, untuk menolong kita supaya kita menjadi anak-anaknya yang menuruti firman-Nya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Marilah kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan yang berisi anggur, yang membayangkan darah Yesus Kristus yang tercurah untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Marilah kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi supaya Tuhan memberkati melalui sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat jamaah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kekuatan karya Allah di kayu salib dengan rela menyerahkan tubuh dan darah-Mu untuk menebus kami. Haleluya Tuhan. Biarlah kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan berkati semua kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah mengikuti ibadah dan Bapak Ibu bisa melihat warta gereja seperti yang sudah dikirim melalui WA. Atau juga di dalam YouTube bisa dilihat yang akan ditayangkan sebelum dan sesudah ibadah. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah pimpin serta berkati jalannya ibadah pada pagi hari ini, yang sekalipun secara online, namun kami sungguh percaya kuasa Tuhan melawat setiap pribadi kami. Tuhan tolong kami untuk benar-benar hidup di dalam segala kebenaran firman-Mu, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang amat perlu untuk kami lakukan persiapan-persiapan sehingga kapanpun Engkau datang, kami telah siap. Dan saat ini kami berdoa kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, termasuk bagi jemaat yang terpapar COVID-19, kami mohon supaya kiranya dalam nama Yesus Kristus jamah sembuhkan Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong usaha pekerjaan semua jemaat-Mu, studi anak-anak kami, dan juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini, kiranya Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang kekurangan, sehingga mereka pun akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan berkati Sinode Gereja Salmasi yang berpusat di Semarang, untuk segala hal yang akan mereka lakukan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati MPH bersama dengan stafnya dan juga semua majelis daerah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami, mulai dari presiden dan wakil presiden, semua menteri-menterinya, bahkan semua kepala-kepala daerah dan semua aparatur negara. Tuhan berkati semua, termasuk TNI Polri. Secara khusus dalam program vaksinasi, supaya masyarakat dari Sabang sampai Merauke semua tervaksin dengan baik dan pemerintah bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan. Kiranya Tuhan memberkati semua kami, semua keluarga demi keluarga. Tuhan berkati.
Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.